Oke, selamat pagi. Jadi dalam materi kali ini saya akan menjelaskan tentang Skyline Query. Ya. Jadi Skyline Query ini adalah masalah optimasi gitu ya. Optimasi. Kalau optimasi berarti mencari solusi terbaik ya. Intinya masalah optimasi itu beda lagi dengan klasifikasi, clustering, regresi. Ya beda ya. Kalau regresi kan meramalkan apa yang akan terjadi gitu ya, menebak ya dalam bentuk data kontinu. Kalau klasifikasi menebak label ya atau kategori. Kalau clustering ya mengelompokkan ya. Terus kalau associated role mining, dia ini ya membagi-bagi ya menjadi hubungan precedence dan dependent ya, sebab akibat gitu ya dalam rule ya berdasarkan frequent term setnya gitu ya sana. Oke, jadinya kalau masalah optimasi itu mencari ya solusi yang terbaik dari opsi yang ada gitu ya. Dan Skyline Query adalah masalah optimasi yang digunakan dalam query untuk menyaring hasil dari database untuk menyimpan hanya objek yang mewakili yang lain ya. Intinya yang sebagai wakil dari hasil pencarian yang diinginkan, itu yang mau dicari gitu ya. Jadi tentunya beda ini nanti dengan ini ya. Kalau jadi sama seperti perdebatan di benak saya, apakah decision support system yang rule based itu adalah AI? Menurut saya enggak gitu ya. Dan beberapa referensi juga menyatakan enggak, karena kita buat sendiri rule-nya dan itu adalah murni if then aja kan gitu ya. Jadi kalau kita membuat query untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan query langsung, ya itu juga bukan masuk dalam AI gitu ya. Dan sekalian query ini lebih banyak ke kita menemukan pola berdasarkan data tanpa supervising gitu juga dimasuk sana ya, berdasarkan mempelajari data yang ada gitu. Di sana baru ditentukan syarat yang diinginkan gitu ya. Ini masalah optimasi ya, sana menemukan solusi terbaik dari semua solusi yang layak ya gitu. Dalam Skyline Query ini ya dari dalam lingkup database itu gitu ya, datasetnya ya. Jadinya ini termasuk ya bidang yang baru ya, Skyline Query ini yang pengembangan dari SQL ya. Jadi pengembangan dari SQL di sini ya itu diusulkan oleh ini ya, Sony ya, et al ya, et alliance ya, itu ya, aliansi dan aliansi gitu ya, et al gitu ya, et ally gitu ya bacanya. Oke, istilah skyline terinspirasi oleh pemandangan kota ya dari jarak jauh ya, yang nampak cuma gedung-gedung tinggi sama langitnya gitu ya, yang umum gitu ya. Kita jarang memandang ke bawah gitu kan, kira-kira kan seperti itu ya kira-kira ya. Kalau kita lihat pemandangan perkotaan itu kan kita lihat itu. Jadi seperti itulah yang mewakili pemandangan. Misalnya kalau seharusnya saya foto ini ya, Menara Everest di Perancis gitu kan, itu mewakili barangkali. Kalau Jakarta mungkin Monas gitu kan ya, itu yang mungkin kita ingat dari kalau lihat Jakarta dari jarak jauh misalnya gitu ya, seperti itu ya. Oke, itu ya bisa perumpamaan Skyline Query ya. Jadinya Skyline Query adalah gabungan masalah optimasi database query ya. Itu berbasis database query. Jadi kalian yang akrab dengan SQL tentu akan akrab juga dengan Skyline Query ini. Ya, query yang menyaring hasil mewakili kondisi yang diharapkan dan kemungkinan terbatas dari isi database. Jadi misalnya saya ingin produk yang ABC gitu ya, misalnya syaratnya, misalnya produk yang canggih, murah, terus tahan lama gitu ya, maksudnya awet ya, tahan banting ya, seperti itu misalnya ya. Mungkin ada di toko online lain, tapi kalau database-nya toko online ini gitu misalnya ya, terbatas di toko online itu aja masalahnya gitu. Sama seperti kita mau beli barang ada di misalnya Amazon tapi tidak ada di Tokopedia gitu misalnya, seperti itu ya. Itu ya jadinya close word problemnya adalah isi database itu gitu ya di sana ya.
Itu kita nggak bisa membahas yang tidak ada dalam database gitu ya, seperti itu ya. Itu ya. Di kasus dasar kalau misalnya association rule mining kan belanja apa aja gitu ya, yang paling umum ya kalau apa namanya kasus data dari Skyline Query ini adalah pemilihan hotel untuk liburan gitu ya, misalnya ya. Jadi bukan hanya ini tapi banyak. Misal, yang umum adalah ini gitu ya, penggunaan ya menginginkan hotel yang murah dan dekat dengan pantai gitu ya. Misalnya, namun hotel yang dekat dengan pantai mungkin juga mahal, misalnya di Senggigi gitu ya, punya yang dekat pantai, punya private beach dan apa namanya punya pasir putih, tentunya mahal ya gitu misalnya. Ya dalam hal ini operasi Skyline ya hanya akan menampilkan hotel yang dianggap mewakili keinginan konsumen dari segi harga maupun jarak ke pantai gitu ya, mewakili. Ini contohnya ya misalnya ya. Jadi misalnya di sini ada A sampai K ya, sana ya, A sampai K. A adalah ini ya, apa namanya, jarak harga tertinggi dan jarak terjauh ya, jarak terdekat, harga tertinggi, jarak terdekat ya, jarak tertinggi, harga terdekat ya. Terus apa namanya, I ini adalah harga terendah, jarak terdekat. Yang kalau jarak terdekat adalah A ya. Jarak terdekat adalah A. Jarak terendah kedua justru I gitu ya. I ya. Harganya malah juga mungkin nomor 2 terendah ya, setelah K ya. Jadi K ini adalah apa namanya, harga terendah ya. Harga terendah. Ya, harga terendah, jaraknya lumayan jauh ya, lumayan jauh ke pantai gitu ya, misalnya di sana ya. Nah itu di sini apa namanya, loh ini kan masalahnya udah selesai gitu, solusinya adalah I ya, solusinya adalah I, selesai kan masalah, udah ngapain lagi pakai Skyline Query. Kasus nyatanya kan kalau ada hotel seperti I kan pasti rame ya, rame. Ketika apa namanya, itu penuh, apa sih yang kira-kira diambil, apakah G, apakah M, kan seperti itu ya kira-kira ya, seperti itu kira-kira. Jadinya di sini misalnya B itu kan bukan solusi ya, bukan solusi. Harganya mahalan dari A ya, harganya mahalan dari A. Apa namanya, terus jaraknya juga lebih jauh dari A. Bagusnya apa dong gitu, apalagi E gitu ya, apalagi E udah jarak, harganya paling mahal, jaraknya juga jauh dari pantai. Kelebihannya apa sih gitu ya. Nah ini juga closed word problem, dimana kita hanya ngomongin jarak dan harga ya, jarak dan harga ya. Tentunya ini ya, kalau orang yang apa namanya apa ya, orangnya emang hobi merendahkan orang lain gitu kan tanpa berpikir konteks yang dibicarakan mungkin gitu ya, kalau di sosmed misalnya gitu kan ya, kan ada faktor lain, fasilitas hotel yang lain, ngomongnya kayak gitu, kita ngomongin jarak sama harga aja gitu kan ya, misalnya kayak gitu. Jadi ada orang yang emang nggak sabaran gitu seperti itu ya. Itu tapi kita nggak ngomongin itu di sini gitu, kita hanya ngomongin jarak dan harga. Tentunya E ini pasti ada kelebihan tertentu ya, dan ini juga mungkin ada kelemahan tertentu yang di lain harga dan jarak ya. Mungkin ini kamarnya nggak pernah dibersihin, terus apa namanya, ada uka-ukanya gitu misalnya. Ada misalnya malam-malam ada ini hantunya gitu misalnya, kayak gitu kan, misalnya ada gitu ya, tidak ada wifi, tidak ada AC gitu, cece gubuk gitu ya. Nah, siapa tahu seperti itu kan, itu ya, siapa tahu seperti itu ya. Tapi kita nggak bahas itu, kita murni bahas price dan distance di sini. Nah kalau kita mau masukin permasalahan lain bisa ya, di sana rumitnya Skyline Query gitu ya, jadinya di sini bisa kita masukin. Tapi mata manusia dalam visualisasi hanya bisa melihat
2 dimensi secara optimal. 3 dimensi bisa ya, tapi kurang optimal juga gitu ya. Mungkin ini bisa dibantu dengan nanti misalnya pakai ganti warna gitu ya. Misalnya untuk ya ada fasilitas WiFi, ada warna khusus selain hitam gitu. Misalnya gitu macam-macam bisa kita akali untuk membantu penglihatan kita gitu ya dalam visualisasi ya. Oke, nah jadinya di sini bisa kita bikin suatu query ya sana ya. Jadi kita batasi gini, harga maksimal adalah A ya. Harga maksimal adalah A. Terus jarak minimal adalah I ya. Itu jarak minimal adalah I ya. Terus apa namanya? Jarak paling jauh ya. Jarak paling jauh adalah K ya. Jadi ya ini saya ulangi lagi ya. Jadinya apa namanya? Harga tertinggi adalah A ya. Jarak harga terendah adalah I ya, dan jarak terjauh adalah K ya. Seperti itu. Dan kita kalau misalnya tidak ada solusi I ya. I itu adalah ideal dalam hal distance dan harga ya. Tidak ada ya, kita bisa mengambil M ya, G, C, ini entah apa ya, D ya. Apa yang belum? F ya, F harusnya sini ya, F ya, F di sana gitu. Bisa kita ambil antara itu gitu ya di sana ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita udah dapat solusinya. Jadinya ini kan apa namanya ya? Kalau dengan ini kita dapat skyline berupa ini gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ada alternatif selain I adalah G, C, F, D, M ya, seperti itu. Ya, itu kalau misalnya budgetnya terbatas, ya mungkin milih M ya. Ya M sama F ya pasti milih lebih baik M dong gitu kan ya. Seperti itu. Misalnya ya. Ya tapi kalau pengen jaraknya jauh banget, dekat banget mungkin G gitu ya. Siapa sih yang milih D gitu misalnya. Ya ketika siapa yang milih D ya ketika M udah penuh juga gitu. Jadi pasti yang gini-gini nih penuh ya, pasti penuh, cepat penuh gitu ya. Dan di sini dia juga pasti ada kelebihan lain yang di luar ini gitu. Coba nanti itu ya. Jadinya itulah. Tapi kalau dari skyline kita lihat 2 data itu aja, price ya, distance gitu ya. Distance hanya ini yang bisa kita analisis gitu ya, seperti itu. Tentunya bisa kita tambah variabel-variabel lain. Tapi contoh sederhananya ini gitu. Kalau langsung pakai contoh yang ribet kan ini juga ya. Misalnya. Oke. Nah, itu ya. Jadinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini juga contoh lainnya misalnya fasting blood glucose ya, kadar gula ya dalam itu ya, dalam darah gitu misalnya, contoh data yang lainnya. Intinya misalnya key itu adalah batasnya gitu ya, batasnya, dan apa namanya itu yang negatif ya, negatif yang jadi tanda silang ya, tanda silang itu berarti justru yang apa ini ya, apa namanya aman ya. Kalau yang plus itu yang apa namanya, yang bahaya ya, yang bahayanya umurnya di atas, ini udah masuk umur saya nih gitu, sekitar sini ya itu, dan kadar glukosanya tinggi. Nah ini bahaya ini. Kalau kadar glukosanya tinggi di usia ya, ini mungkin dianggap masih aman gitu. Kenapa masih aman ya, karena itu menurut rekamedik ya, kedokteran kan gitu ya, ada sampel ya, seperti itu. Jadinya stereotip. Kalau ada orang yang menstereotipkan kalian, tanya datanya dari mana gitu, tanya dari mana gitu ya, apa namanya, enak aja menstereotipkan orang gitu, kayak gitu ya. Jadinya harus ada survei kalau mau menstereotipkan orang gitu. Seperti itu ya sini ya. Ini key ini adalah batasnya. Jadinya ini adalah skyline-nya gitu ya, seperti itu kurang lebih ya. Contoh lainnya ya, ini masalah satu sampel misalnya gitu ya. Oke, itu ya. Jadi bisa juga untuk membuat deteksi ya, deteksi pengelompokan berdasarkan itu ya. Kalau emang banyak di sekitar sini, berarti yang di atasnya itu ya kemungkinan besar juga iya gitu ya, kemungkinan besar juga perlu dicurigai. Jadi ini kalau dalam diagnosa penyakit sekalian query juga berguna. Tapi ini ya, dalam hal artinya ini belum tentu dia ini ya terjangkit diabetes gitu ya. Tapi
apa namanya, kalau ini di sini banyak orang terjangkit, di atasnya itu tentunya karena logikanya kan cuman apa, makin tinggi makin bahaya, makin tua makin ini. Kemungkinan adalah ini adalah ya, tapi sekali lagi ada faktor lain ya, misalnya ketahanan orang juga beda-beda ya, riwayat penyakit orang itu. Tapi di sini orang adalah orang yang dicurigai, jadi perlu dicari faktor lain kenapa, misalnya kalau dia belum apa namanya diabetes kenapa gitu. Seperti itu ya cara kerja Skyline Query. Jadi berguna juga untuk dunia medis Skyline Query ya. Itu. Kayak ini struktur, kita langsung masuk. Ini ya, jadinya ini struktur dasar ya. Ini di sini kan kita misalnya di sini select price and distance ya, jarak dari database hotel gitu ya, di mana ya misalnya kita kasih batasan lah, jangan sampai misalnya where-nya ini kita select ini ya, apa namanya, hotel dekat gunung, nggak nyambung ya, kita where-nya kita batasin hotel yang emang deket pantai lah, jangan deket gunung gitu ya, nggak nyambung ya. Terus group by kalau perlu ya, having di sini syaratnya ya, skyline of ya, distinct ini untuk membuat unik. Jadi misalnya ada data yang sama, mungkin CC ada lebih dari satu yang kayak G, tapi kita anggap G aja satu gitu ya, kita nggak perlu peduli ada yang sama apa enggak gitu ya. Berarti kalau itu ada dua alternatif untuk yang sama gitu ya, itu ya distinct ini, itu sama kayak pivot table ya, yang sama nih, tapi distinct bedanya nggak dihitung ya, nggak dihitung. Oke, itu D1 ya. D1 ini itu adalah variabel sampai variabel ke M gitu ya, yang min max atau difference atau berbeda gitu ya sana ya, order by. Habis itu di order by ya ketemu ini gitu ya, prioritasnya ini kan M kayak gitu ya misalnya. Itu ya. Jadi Skyline Query memfilter sih ya, hasil di string ya. Apa tidak ada hasil yang sama ya, mewakili berdasarkan syarat D1 sampai DM, variabel dan fiturnya, di mana D1 sehingga DM menunjukkan dimensi skyline dan min max diff menunjukkan apakah nilai yang dimensi harus diminimalkan, dimaksimalkan atau hanya berbeda gitu ya. Seperti itu. Berbeda ini misalnya ada atau tidaknya wifi misalnya gitu ya, misalnya terus ada private pool gitu misalnya kayak gitu ya, macam-macam ya, itu ya, atau berbeda dengan variabel tertentu gitu. Nah ini kalau jarak minimal, distance juga minimal. Kebetulan sama-sama minimal ya. Itu misalnya. Kalau misalnya di sini ada luas kamar gitu, misalnya kan, ya logikanya orang menginginkan kamar yang seluas-luasnya kan ya, kalau perlu seaula gitu. Ya enggak juga ya. Kayak gitu ya, bisa kita gunakan max ya di sana ya. Itu ya. Jadi ya mudah-mudahan semua paham ya, kayak sudah saya mencoba apa namanya sepanjang lebar dan sesederhana mungkin ngasih contohnya ya. Kayak itu. Jadinya apa namanya yang saya suka dari data mining ini ya, nggak semua masalah ini ya, hitung-hitungan, tapi juga pemahaman dan juga ya. Itu. Ya. Kalau saya ini ya, apa namanya, lebih gampang memahami pemrograman daripada hitung-hitungan yang sering kita ya. Skyline dan SQL ya, peralatan Skyline ya dimensikan langsung pada SQL bisa ya, tapi ya kalau datanya banyak ya nggak cocok. Jadinya kalau dalam SQL zaman old kan biasanya data yang ada sekarang itu direplika dulu, hasil replikanya baru kita SQL kan. Kalau data yang lagi aktif kita SQL kan untuk OLAP ya, Skyline Query, itu namanya tidak profesional dan tidak masuk akal. Jadinya misalnya suatu penyelenggara suatu layanan itu misalnya harus ngasih pengumuman hari ini mau down untuk maintenance, itu berarti kekurangan modal untuk beli server baru, berarti di sana kepercayaan konsumen akan menurun gitu ya, seperti itu ya. Di sana ya, itu kalau nggak tengah malam gitu, kalau emang untuk satu negara, kalau untuk seluruh dunia ya nggak bisa gitu ya. Jadinya di sana kan ya sudah punya algoritma canggih, punya struktur data yang canggih, tapi apa namanya tidak bisa mengukur
apa namanya, apa namanya, kinerja atau ini ya, jadi tidak bisa mengelola sistem gitu kan ya, kurang lebih itu permasalahan yang sering diremehkan dan apa namanya, dianggap tidak ada gitu ya. Makanya banyak yang sistem yang berakhir di apa namanya, perancangan aja gitu ya, perancangan dan prototipe selesai, nggak pernah jadi nyata ya kayak gitu, karena tidak dipikirkan bebannya gitu ya, bebannya, dan tidak mau memahami apa itu framework terbaru untuk ini ya. Jadi itu adalah misalnya MapReduce gitu ya, yang paling umum kita gini, data streaming ya, data di stream satu-satu, melihat dulu kondisi performa server saat ini ya. Kalau misalnya lagi berat, lebih pelan streamingnya kayak gitu ya. MapReduce ya, kalian udah belajar di big data, harusnya jadi prasyarat juga untuk data mining ini ya. Mudah-mudahan udah di start ya. Ini prasyaratnya AI dan apa namanya, ini ya, apa namanya, big data harusnya ya. Telah mempelajari dalam konteks pemrosesan paralel pada multicore ya. Pemrosesan paralel juga kena nih gitu ya. Intinya itu pemrosesan paralel ya, pasti udah ngambil semua kan itu. Tapi di sini tidak membahas pemrosesan paralel, ini saya tidak masukkan sebagai prasyarat ya, tapi ya big data harus paham lah semua di sini gitu ya. Kayak gitu ya. Di sini jadinya cocoknya adalah ini masalah pemrosesan paralel juga itu ya. Dan kemudian pemrosesan paralel juga diteliti sebagai permasalahan decision support dan software reliability sana ya. Kayaknya decision support itu bukan masalah akurasi ataupun ketepatan, tapi juga kalau dalam software reliability, misalnya bisa mendeteksi segera pada kejadian. Tapi apa namanya, ada 1.000 baris kode untuk replace string yang dijalankan dan itu mobile gitu ya. Oh, jalan kok di apa namanya, di simulasi di laptop yang RAM-nya 8 giga. Doesn't make sense ya. Kayak gitu. Itu yang orang apa namanya, tidak berpikir sampai sana gitu ya, tapi di oke-okekan saja gitu. Seperti itu ya. Jadinya apa ya, kelebihan tentang performa sama efisiensi kode itu dianggap tidak ada gitu ya selalu ya. Dan kalau orang bikin penelitian yang arahnya ke sana ya juga tidak dianggap ada gitu kan ya, karena apa namanya, kalau kita berpikir sempit, kita hanya mau apa namanya, concern ke bidang yang kita paham saja kan gitu ya. Kita anggap penting aja gitu. Padahal banyak ini ya, bidang lain yang apa namanya, sebenarnya lebih lebih atau hampir sama pentingnya gitu ya di sana. Intinya selain query ini ya, apa namanya, kalau mau fokus di sana bisa gitu ya, bisa juga ya. Tapi kalau misalnya di bidang apa namanya, beban komputasi itu juga menarik sebenarnya. Oke, itu saja barangkali ya. Itu ya, karena apa namanya ya, itulah ya, kalau saya dulu tamat S1 kurang lebih ini ya, apa namanya, 3 tahun sambil kuliah S2 nya selesai 2 tahun sih, tapi 3 tahun kerjanya di apa namanya, urusan enterprise ya, enterprise computation server ya, seperti itu. Ini yang ngerasa gini ya, apa namanya, ngerancang sistem tok gak cukup, tapi menjalankan di real environment itu juga penting dan susah gitu ya. Kita fokus ke penerapan di real environment-nya aja gitu juga, misalnya bisa jadi penelitian tersendiri ya, jangan diremehin yang bidang yang lainnya gitu, misalnya seperti itu ya. Oke, itu saja barangkali dari saya. Sekian, terima kasih ya.